orang itu kalau disebut qawam dan bagiannya responsibility, dia harus punya sense of responsibility. Oh, sebelum punya responsibility harusnya Sense-nya dulu. Ya? Ini yang berat nih. Kalau balik lagi ke kopi. Orang yang benar-benar disebut qawam tuh influencing. Jadi pemimpin beneran. Makanya dia bisa mempengaruhi orang lain, punya narasi atau ceritanya apa, itu yang kemudian harus dikejar. Makanya kalau misalkan tadi tuh ada kata-kata, soalnya dia ditanya visi misi, jawabannya berubah-berubah. Satu, concernnya nggak ada, pas nanti menjalani belum tentu bisa diajak diskusi. Apa ngomongin kopi lagi Kang? Asik. Lanjutan yang tadi. Tapi kita belum ada nih kopinya. Aduh, seru ya. Seru ngomongin kopi malah gak pernah ada habisnya. Karena aku nggak kehitung tuh udah uang habis berapa tuh. buat beli beans, coffee beans, ya, buat beli, ngerti. buat beli alat, buat beli coffee beansnya. Iya. Itu saking variatif dan eksploratif si kopi itu. Ya, jadi, makanya aku dulu masih belum relate ya kalau Prof Kun abis pulang dari sini tuh minta kopi khas ini kan gitu ya waktu itu, makanya aku cariin kopi kan. Emang buat apa sih bubuk-bubuk kopi yang masih gede kan, tarabel kan, bukan bubuk yang seduh kan. Beda kalau kopi Lampung loh. Kopi Lampung kan udah bisa diseduh kan. Ini masih dalam bentuk biji atau ngapain, buat apa Prof Kun, buat ternyata how to treat something itu really matter. Makanya Mas Kang Zen waktu itu kan ngepost story ya, jadi ngopi gara-gara Adit, aku bilang selamat datang di dunia hitam kan. Karena itu makan down the rabbit hole kalau down the rabbit hole, betul. Tapi seru. Oke, Kang. Ya. Kita beralih dari kopi. Kalau belum tahu, di episode sebelumnya ya kita ngomongin kopi, soal filosofi kopi, psikologi dan kopi. Tapi emang ada penelitian ya? Ada banyak banget. Tapi dia memang bukan di psikologinya, kebanyakan jadi di antropologi. Oh, antropologi. Jadi yang si percampurannya tuh justru dibahas di dua tempat, sejarah sama antropologi. Itu nikmat banget bacanya, karena dia ngomongin sejarah, soal penaklukan. Iya benar-benar. Ini kok jadi balik lagi ke kopi. Kalau ngomongin rempah, penjajahan, colonize and civilization itu selalu dimulai dari upaya untuk mencari rempah-rempah. Salah satu yang kemudian banyak dicari adalah kopi terbaik. Jadi itu makanya jadi scarce resource kan, resource yang langka karena dia ngasih sense di panca indera yang jarang kita embrace. Si pengecap itu. Makanya kajian-kajiannya jarang di psikologi, baru kali-kali ini aja gara-gara modernitas yang third wave of coffee itu kan. Tapi sebenarnya kalau banyak dibahasnya di antropologi sama history. Seru banget. Budaya ya, manusia. Seru banget ngomongin itu, seru banget. Nantilah aku coba baca-baca. Panjang banget. Oke. Sekarang kita ngomongin curhat kan. Asik. Dari seru-seruan kita ke sedih-sedihan deh. Aduh. Ini biasa kan ada link form curhat. Oh iya, ada form. Iya, teman-teman kalau mau curhat ya, kalau nggak di kolom komentar jangan malu, di kolom komentar ada formnya, nanti di-share di deskripsi ini. Jadi ada, ini agak panjang nggak apa-apa lah ya. Jadi ada yang bilang ini. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Izin curhat sekaligus bertanya tentang makna qawam. Atau kepemimpinan. Langsung berat. Dari ngomongin kopi langsung ke qawam asli. Kopi ke qawam. Oke, gimana? Pengopi awam. Qawam. Ini qawam apa nih? Qawam renang ini. Qawam renang. Jadi gini ceritanya. Saya sempat beberapa kali dikenalkan oleh teman ke orang untuk serius, untuk inilah ta'aruf mungkin. Ta'aruf ya. Tapi ketika ngobrol sama orang tersebut, yang rata-rata orangnya seumuran atau di atas 1 atau 2 tahun. Saya merasa orang tersebut belum bisa mengambil keputusan dan belum dewasa. Hal yang saya indera,
adalah ketika emang apa diendus dia dikecap gitu langsung. Saya menanyakan terkait visi dan misi pernikahan iya, 3 tahun ke depan ataupun studi kasus. Seringnya saya mendapatkan jawaban singkat. Iya. Awalnya saya berpikir ini karena efek grogi. Tapi sempat mengirimkan Gidocs yang berisi beberapa pertanyaan yang pertanyaannya sama persis. Tapi jawabannya cukup berbeda. Saat itu saya menyimpulkan bahwa orang-orang yang dia temuin ini belum dewasa dari segi sikap dan pemikiran. Karena pernikahan berisi diskusi dan pengambilan keputusan, maka sikap yang seperti itu juga membawa saya pada kesimpulan belum menemukan sisi qawwam. Betul. Nah, jadi si perempuan ini bilang gak nemu qawwam nih dari hasil tanya jawab yang dia dapatkan. Bagus banget. Lalu ada beberapa nasihat yang mengatakan jika kepemimpinan dan qawwam dalam seorang suami dibentuk dan diusahakan bersama dalam pernikahan. Pertanyaannya, mantap, apakah makna qawwam dalam pernikahan itu? Tanda tanya. Apakah benar jika qawwam atau sikap kepemimpinan itu memang tidak muncul di awal? Pertanyaan kedua. Dan yang ketiga, bagaimana seorang wanita bisa melihat potensi qawwam dalam diri seorang? Gila berat pertanyaannya. Ini dalam juga. Dalam banget Tapi ini pengen aku bahas karena menarik ya Dit. Pertanyaannya intriguing banget. Apalagi buat teman-teman yang menikah ya, lagi cowok, tapi kan penonton kita kebanyakan cewek ya. Enggak, tapi di YouTube Kang seimbang Kang. Oh gitu? Cowok dan cewek seimbang. Di statistiknya? Wah, seimbang. Berarti buat para cowok yang nonton dengarkan ini baik-baik. Buat perempuan ini benar take a look very closer ya. Karena gini, qawwam itu kata atau satu kalimat yang kemudian punya definisi atau substansi yang kompleks, Dit. Kan seringkali gini ya, satu kata itu kan seringkali ya definisinya ringan, ya gelas, handphone. Walaupun handphone lebih complicated dari gelas karena punya unsur fungsi. Kalau gelas kan menampung atau jadi wadah air, udah sesimpel itu. Definisinya simple karena fungsinya nanti simple. Handphone enggak sesimpel itu. Qawwam sama kayak handphone. Dia secara bahasa emang gampang ya, pemimpin. Atau kemudian penanggung jawab, sesimpel itu, sederhana. Tapi fiturnya nggak sama kayak fitur pemimpin, nggak sama kayak fitur penanggung jawab. Yang pertama adalah karena ada yang namanya responsibility. Nah, responsibility itu nanti dibaginya dua lagi teman-teman. Yang pertama, orang itu kalau disebut qawwam dan bagiannya responsibility, dia harus punya sense of responsibility. Sebelum punya responsibility harus punya sense-nya dulu. Ini yang berat nih. Kalau balik lagi ke kopi, si rasanya ini harus keluar. Nggak asal ditelen. Jadi dia harus keluar. Nah, makanya pertanyaannya bagus. Bagaimana cara kita kemudian mengetahui apakah orang punya sense of responsibility atau enggak? Apa coba? Salah satu indikatornya concern. Orang yang nggak punya concern atau tidak pernah punya concern tidak akan pernah muncul sense of responsibility-nya ya. Ingat nih, concern beda sama obsession. Obsession tuh sesuatu yang aku terngiang-ngiang. Terus ya terngiang-ngiang doang kan belum tentu jadi apa-apa. Belum tentu jadi karya, belum tentu jadi perbuatan. Barangkali cuma ngulibek lah, muter di pikiran ya. Itu obsession. Tapi kalau concern itu dia udah jadi hal yang dipikirin lebih serius, yang ada proses analisa dan sintesa yang disadari. Nggak asal muncul aja dalam pikiran jadi obsesi, enggak, dia jadi concern. Nah, orang yang punya sense of responsibility yang bisa jadi pemimpin atau qawwam yang baik, salah satunya dari situ. Coba tanya, dia selama ini punya concern nggak? Nah, concernnya itu, concern yang bagus teman-teman, ada tokoh namanya Gary Latham ya, Locke and Latham, orang Kanada, itu kajiannya kebanyakan soal goals. Nah, dia ngomongin soal concern. Salah satunya kayak gini teman-teman, orang yang punya concern adalah orang yang terbiasa untuk peka melihat gap atau kesenjangan. Harusnya jadi gini, kok begini ya? Mestinya kan begini. Nah, gap ini terjadi karena, nah itu baru. Kan orang bisa cuma ngeluh doang nih. Kok gini sih? Mestinya kan gini. Udah aja. Tanpa dia bisa kemudian mind the gap, menemukan apa sih yang menjadi kesenjangan di antara. Nah, dari situlah orang muncul concern. Nah, jadi kalau misalkan teteh-teteh yang pengen nyari qawwam yang bagus, carilah orang-orang yang terbiasa
atau punya kebiasaan dalam hidupnya punya concern. Nah, cuman nanti bisa dicek nih concernnya jelas nggak, maslahat nggak, ya jangan-jangan misalnya gini concernnya itu adalah hal-hal yang sifatnya private bukan public. Contoh misalkan apa ya? Kenapa sih kusen jendela itu kotak gitu? Kenapa nggak ada yang bulat? Kan kalau kalau bulat kemudian dia bisa menempati ruang, kan itu mah oke lah, mungkin ya bisa jadi penting buat banyak orang tapi nggak sebanyak itu. Nah, concern juga nanti bisa dicek. Makanya kalau pertanyaannya qawam itu seperti apa, salah satu yang bisa kita kejar dan kita cari adalah punyakah diri kita sense of responsibility via concern. Soalnya gini, nanti teman-teman akan mendapati banyak laki-laki yang kemudian kayak gini, Dit. Lah ngapain mikirin kayak gitu? Atau kayak gitu doang lah, lebay. Kayak gitu doang dipikirin. Dia nggak punya sense of responsibility sama concern, ya nggak? Padahal contoh kayak gini. Ayah, gimana nih anak kita udah mau masuk fase balik nih. Udah umur 9 atau 10 tahun. Kira-kira kita punya kurikulum apa untuk membawa anak kita melewati masa-masa storm and fusion in teenage dalam keremajaannya. Terus ayahnya bilang apa? Terserah bunda aja. Itu tuh ciri sense of responsibility-nya qawamnya lagi rendah banget. Dan banyak orang yang kayak gitu. Nah dari situ. Kang ini tadi bilang qawamnya lagi rendah. Berarti itu tuh state atau gimana? Iya, bisa berubah temporary. Tapi tadi kan, makanya kalau tadi pengen nanya, pengen tahu gimana caranya make sure bahwa dia bisa apa enggak punya potensi sebagai qawam yang baik, salah satunya adalah dia terbiasa punya concern. Gitu. Nah, concern ini dia kalau ngomongin nurture atau nature gitu ya, dari mana sih datangnya gitu? Dari relasi, betul. Dari relasi. Karena aku sih sempat ada di fase di mana aku takut concern yang aku punya itu dibuat-buat. Gitu. Emang ini tuh beneran concern? Iya benar. Atau ini tuh sesuatu yang diada-adakan aja sih? Gitu. Makanya yang tadi, kayak tadi, kenapa sih kusen itu nggak lingkaran gitu, kok kotak gitu? Ngapain dia itu kan mempertanyakan sesuatu yang contoh gimana ya seandainya surga dan aku punya concern nih. Pernah ada lagu. Gimana kalau ada orang yang serius mikirin itu? Ada teman aku waktu kuliah kerjaannya teh kalau ngajak debat, ngebuka tema topik kita ngomongin itu. Coba bayangkan kalau orang nggak punya surga dan neraka, apakah behavioristik masih ada? Apakah behaviorisme, reward and punishment, reinforcement positif masih berlaku? Naon sih maneh? Nggak ada hubungannya sama reinforcement dengan surga yang hak, neraka yang hak gitu kan, itu mah nggak ada. Ya kayak tadi, itu contoh concern yang membuat kita. Makanya dia state sih, dan dia datang lahir dari mana? Dari interaksi. Makanya gini, I see. Walaupun para ayah saat ini, para suami saat ini rendah qawamnya, bukan berarti udah dia masa depan suram harus diceraikan, bukan. Tapi kita bisa bantu, dan makanya teman-teman yang cewek. Berarti tadi statementnya dia kalau jika berarti qawam itu bisa dibentuk dan diusahakan bersama dalam pernikahan. Harus. Nah itu sense of responsibility as a part of the emergence atau the genesis of qawam. Kemunculannya qawam tuh si sense of responsibility-nya tuh hanya jadi bagian awal. Selanjutnya, ketika udah masuk dalam pernikahan, dalam relasi, orang yang benar-benar disebut qawam tuh influencing, jadi pemimpin beneran. Makanya dia bisa mempengaruhi orang lain, punya narasi atau ceritanya apa, itu yang kemudian harus dikejar. Makanya kalau misalkan tadi tuh ada kata-kata, soalnya dia ditanya visi misi, jawabannya berubah-berubah. Satu, concernnya nggak ada. Pas nanti menjalani belum tentu bisa diajak diskusi, karena belum tentu mau dipengaruhi, dan dia mempengaruhi kita ke arah mana, padahal kita kan bertumbuh. Nah itu hal kedua yang harusnya dicek. Qawam itu ngomongin soal social influence. Bisakah dia mempengaruhi kita? Dia bisa nggak ngasih propaganda yang tadi tuh, sama kayak si kopi yang kita bahas di episode lalu. Pintu masuknya apa? Apakah kopi susu? Bikin orang sehat mental tuh pintu masuknya apa?
bikin orang untuk mau milih kita tuh pintu masuknya tuh masuk gorong-gorong. Iya. Pintu masuknya adalah joget, gemoy, kan gitu kan? Ini pintu masuknya apa gitu? Apa pintu masuk supaya kita tuh sekeluarga sakinah mawadah rahmah. Kalau nggak bisa diajak ngobrol, wah gawat. Berat. Makanya qawamnya jadi dipertanyakan. Nah di situ. Iya. Mungkin itu kenapa yang Kang Zen bilang di video yang soal jodoh itu, bahwa betul. Kenapa kita tuh perlu punya elevator pitch atau jalur pertumbuhan yang fokusnya tuh bukan ke kita, betul, tapi ke orang lain. Ya. Supaya menumbuhkan concern tadi ya. Betul. Dan sense of responsibility. Kalau istilah ilmiahnya tuh dia akan ngedorong kita untuk punya satu motivasi yang disebut dengan push the envelope further. Oke. Ngedorong terus supaya kita jadi jauh lebih baik, jadi mau terus bertumbuh. Gak ada alasan buat terserah bunda aja, papa mengikut, yang penting mah papa bisa ngasih apa uangnya, bisa nggak bisa gitu. Kita yang nge-set boundaries, kita yang set narration, set the goals kayak gitu yang ngaruh dan penting banget. Nah, bener Kang, aku tuh kemarin baru ketemu sama seseorang. Seseorang ini seseorang yang sama laki-laki. Laki-laki. Jadi suka curiga kalau Adit ngomong seseorang teh ketemu seseorang. Jadi si seseorang ini tuh dia umurnya baru 24 tahun. Aku sebelum ke situ. Si seseorangnya itu suka nonton ini enggak Adit? Dia nge-follow aku sih dan waktu itu dia ngajak ngobrol. Jadi seseorang, kalau kamu nonton ini, aku lagi diomongin. Aku bertanya ke ahlinya langsung nih. Takutnya yang aku sampaikan waktu itu kurang tepat. 24 tahun usianya. Dia menikah di usia 23. Baru setahun nikah. Selama hidupnya dia merasa tidak punya masalah. Udah punya rumah, gaji double digit. Wah, gitu ya. Asik banget gitu. Itu mah. Too good to be true berarti. Itu dia. Too good to be true. Tapi kemudian ketika dia berinteraksi dengan salah satunya dengan si Mas Al, dengan aku juga, dengan orang-orang di sana, dia mulai mempertanyakan. Karena kamu bilang hidup dia tidak normal. Tidak normal dalam artian di usia segitu dia udah punya semuanya. Dia mudah mempertanyakan. Iya. Nah, gara-gara interaksi kita, dia jadi mempertanyakan, aku teh normal gak sih? Orang-orang di sekitarku hidupnya kayak aku juga gak sih? Iya. Gitu. Ya, sampai dia punya pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Bagus. Dan ketika digali ini, dia tuh cuman pengen tahu aja. Gitu. Emang kenapa? Confirm. So what gitu. Kalau kamu udah tahu, kalau kamu udah punya curiosity kamu tuh sudah terpenuhi, so what? Ya pengen tahu aja. Gitu. Apakah tadi ada hubungannya dengan yang Kang Zain bilang, mempertanyakan sesuatu yang sifatnya artifisial. Karena diarahin ke kamu punya concern apa, nggak tahu. Nggak punya. Kacau. Karena tapi dia sudah hidup nikmat. Iya. Nah, ini orang kayak gini gimana loh Kang Dan? Kebayang. Jadi yang dimaksud concern itu bukan berarti harus ada masalah. Makanya pernah aku bilang, aku ke Adit ya, Dit. Kayaknya Aditnya mengingatkan ke filsuf yang aku sangat suka, yang bahkan Prof. Vina tuh pernah bilang ke aku, Prof. Vina Adriani tuh bilang kayak gini, kalau kamu umur 20 tahun belum membaca orang itu, si Karl Marx itu kan, he got concern, dia punya concern kan. Concernnya has nothing to do with him. Dia baik-baik aja, dia punya mesin tik, coba bayangin, dia punya fasilitas, dia bisa minum kopi dengan nikmat, dia bisa mabuk-mabukan, dia bisa beli apa aja yang dia mau. Tapi dia memang hidupnya punya makna yang lebih dari itu. Nah, jadi concern itu bukan orang punya masalah lalu dia keluar dari masalah. Jadi concern itu bukan nggak harus dia relate ke dirinya, tapi concern itu adalah keputusan yang menghasilkan state of itu ya, sense of responsibility tadi. Jadi bukan dia turunan, bukan. Jadi misalkan, karena kamu mau concern, kamu mau miskin, maka concern kamu adalah memperbaiki hidup kamu, kan gitu ya. Nggak harus. Ada orang yang udah kaya juga tapi dia punya concern ya, kayak ada minding the gap gitu, nemuin satu kesenjangan ada di situ, dan kalau enggak terus akan mempertanyakan. Nah, itu dia. Dan kosong nanti. Itu kosong gitu. Jadi dia hidup mungkin banyak pertanyaan tapi pertanyaannya
tidak dijawab oleh dirinya sendiri, Iya, tidak betul. berusaha untuk mencari jawaban. Dan kalaupun nemu jawaban cuman itu aku gitu kan. Udah aja. Yang ya salah satu kekhawatiran kami adalah orang-orang yang nanti relasi kamu sama istri gimana. Gitu. Tapi sejauh ini gimana? Aman? Baru 6 bulan nih kayaknya juga. Oh iya. Masih se-sweet lah. Masih hangat lah 6 bulan mah. Sorry ya bro. Jadi. Tapi nonton nggak? Nonton ya? Harusnya sih nonton sih ya. Tapi pasti orang-orang macam ini pasti diciptakan untuk sesuatu yang besar, Dit. Mestinya. Iya benar. Makanya kalau sekarang belum punya concern, aduh sayang banget. Kayaknya dia lagi ngebuang potensinya, sayang banget. Mumpung masih 24 tahun lah. Waduh, 24 mah aku masih jongkok di pinggir jalan 24 mah. Luar biasa. Oke. Berarti pembahasan Qawam ada lagi nggak tambahan? Aman dari sih. Si pertanyaan. Tapi memang dia dan gini, bukan makanya ngomongin dulu influence, Dit. Bukan berarti perempuan itu nggak punya fitur itu loh. Jadi Qawam itu bukan fitur personal yang spesifik melekat pada gender laki-laki. Aku pengen bilang kayak gitu. Qawam itu Allah tempatkan pada sifat yang relasional. Artinya dia tersemat pada relasi, bukan pada lelaki. Ayatnya juga kan rijalu qawwamun 'alan nisa, atas perempuannya, jadi jadi itu relasional. Jadi kalau nggak ada perempuannya, laki-laki qawwam atas siapa? Nggak ada. Ya nggak apa. Maksudnya bukan qawwam tuh bukan stand alone gitu. Bukan stand alone. Dia perlu punya objek yang dipimpin harus clear, harus jelas. Peran perempuan juga clear. Jadi orang kan jadi kayak gini nih. Oh berarti yang jadi qawwam tuh laki-laki. Orang nggak akan jadi leader kalau nggak punya follower atuh. Iya. Seolah-olah jadi qawwam tuh sesuatu yang memang. Iya. Dan bukan berarti perempuan harus selalu jadi follower. Enggak. Justru ada followership, ada. Tapi juga influencingnya, leadershipnya yang membuat si entitas relasinya jadi ada qawwamnya. Jadi sebenarnya nggak bisa disalahin juga kalau laki-lakinya memble gitu ya, melempem. Ya jangan-jangan disupport sama cewek yang juga sama. Harus saling teh. Harus saling. Mindsetnya bukan bukan. Dipimpin, dinafkahi, dimanja, tapi memang harus. Habis baterai berdak. Habis baterai. Bukan habis baterai nih.